Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in wa umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Quran yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita lanjutkan setelah salat subuh. Kita lanjutkan kajian Al-Quran dengan panduan tafsir Jalalain. Takmirnya sudah mencetak sehingga kemudian kita tidak jiping. Kenapa nunggu jiping? No? Jiping itu ngaji kuping. Oke, modalnya ngrungokke. Nah ini wonten panduan. Dan sinkron sejarah niku semuanya dari sini, dari yang saya pegang ini. Jadi itu Al-Quran, kemudian tafsir jalannya ini dari sini. Kalau beli ini kan jumlahnya adanya 6 juz kan 1.600.000. Nah, mendingan yang itu saja, jadi 1 juz. Baik. Kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Wasilah dengan surat Al-Fatihah. Semoga Al-Quran yang kita kaji, yang kita telah, yang kita tadarusi di dunia menjadi hidayah, dan semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Liridho ilahu ala syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li syafaatil Qur'anil azim alaina wa alaikum wa la sajjaluddin surati jaluddin mahali syai'un lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani, saya belum atur ya? Waduh, saya lupa saya. Surah Al-Baqarah ayatnya 47. Ya Allah, nyumpang cuman antasi. Surah Al-Baqarah ayatnya 47. Sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Al-ayat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita kaji dengan panduan tafsir Jalalain, saya mohon sukarelawan yang bagi-bagi pahala untuk dibaca terjemahannya, walaupun sudah ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan, monggo. Ustaz aku monggo. Ya, bagus. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan, dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sesembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar
agar kamu bersyukur. Terima kasih Ustaz Agung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kadang-kadang suara rupa itu memang juga hampir sama dengan suaranya. Beliau itu suaranya kalau saya dengar itu enak sekali. Begitu saya menggunakan suara saya kok cempreng sekali. Memang mau remeng-remeng kayak aku ini jadi kayak gini gitu. Suaranya enak gitu. Makanya saya balut dengan pakaian jas. Ustaz kan bingung jas itu ngopo to? Ya, ben rodo wangun. Jadi ada kata itu punya libasukum yukrimukum qabla julus wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Pakaianmu itu menghormatinya sebelum kamu duduk, tapi ilmu kamu itu penghormatannya setelah kamu duduk. Dulu ada orang sufi diundang di salah satu tokoh, satu perhelatan, belas rati syukur rati apa-apa. Goro-goro kan kausan oblong suwek kabeh pancen wong sufi. Ora dia. Begitu hari berikutnya ada undangan, beliau pakai pakaian yang mewah. Lalu jas ini gitu. Lalu kemudian begitu disuguh, wah begitu disuguh, akhirnya kemudian makannya dimasukkan saku kanan kiri. Akhirnya teman-teman takon, Pak, kok jangan kon? Lah, jangan hormati kan pakaian maksudnya bagi makan pakaian dulu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang barusan kita baca. Jadi penyesuaiannya, maksudnya disesuaikan dulu ketika ayat ini 1490 sekian tahun yang lalu turun kepada Rasulullah, dan itu menjadi hidayah kepada umat Rasulullah di zamannya. Maka sampai hari kiamat pun itu Quran tetap akan menjadi hidayah. Yang pagi ini itu turun di Masjid Al-Qanaah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Karena Quran setiap tahun kan nuzul, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang terkenal dengan Lailatul Qadar. Dari Lailatul Qadar itu kemudian turun lagi, dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada manusia termasuk kita semua. Ini adalah memberikan hidayah dan tunjuknya kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dan besok mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sejak ayat 30 kemarin itu tentang cerita tentang Bani Israel. Saya sudah sering sampaikan, karena Bani Israel itu tidak sampai hari kiamat tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Maka kemarin saya ditanya jamaah, kalau memang orang Yahudi itu bikin onar, bikin kerusakan di bumi, kenapa kok tidak tidak dimusnahkan? Lalu jawab ini, babi itu sejak dulu diharamkan oleh Allah. Kenapa kok Islam ada? Itu untuk menunjukkan bahwa Quran itu benar. Semua yang tertulis di Quran itu ada semua untuk menunjukkan benar. Coba kalau Yahudi, Bani Israel itu kan keturunan Yakub yang di dalamnya orang Yahudi termasuk agama Yahudi dan Nasrani. Ya. Kalau Israel itu negaranya. Ini bicara soal Yahudi. Kenapa itu dibiarkan? Yang babi yang jelas diharamkan, kok menang mungso ora diharamke. Babi kayak seurep. Kenapa disebut di Quran? Makanya semua yang tertulis di Quran itu tetap mati dan mentongol bisa sampai hari kiamat. Untuk membuktikan Quran itu benar. Coba kalau kemudian dulu sudah dihabiskan hilang, babi hilang, orang Yahudi belas orang.
Orang-orang sekarang akan mengatakan, Quran itu asatirul awalin, itu cuman dongeng. Kenapa? Nggak ada faktanya. Itu membuktikan Quran itu benar. Maka tetap sampai hari kiamat. Maka di ayat ini tadi kita juga sudah kaji ayat ini kaitannya dengan Bani Israel itu, supaya ini turun di zaman Rasulullah. Kenapa? Karena untuk bekal Rasulullah untuk mendakwai sisa-sisa keturunan dari Bani Israel, yaitu umat Musa dan Nabi Isa keturunannya yang masih ada di Mekah pada waktu itu. Lalu kemudian supaya ingatlah bapak-bapak dulu kamu itu bagaimana mereka itu adalah termasuk orang-orang yang paling unjuk, paling utama di muka bumi. Maka apa yang diperintahkan itu takutlah ketika besok pada hari kiamat itu sudah tidak bisa lagi ada pertolongan. Harta yang kamu miliki, anak yang kamu punyai, kekuatan yang kamu miliki, itu sudah tidak bisa akan memberikan pertolongan lagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka pada ayat ini menyebutkan tidak ada pengadilan yang sangat adil kecuali pengadilan besok di hari kiamat. Maka tidak akan tidak akan ada orang yang bisa membantu, walaupun syafaat pertolongan itu di dalam Quran juga disebutkan bahwa syafaat itu tetap ada, yaitu ketika syafaat pertama adalah Al-Quran yang kita kaji, yang kita pelajari. Itu adalah di dalam riwayat hadis Muslim bahwa Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'ani ashabi. Bacalah Al-Quran. Bacalah itu bukan hanya baca saja, tapi juga mengkajinya. Ini bagian dari baca. Sesungguhnya Al-Quran besok di hari kiamat akan datang memberikan pertolongan kepada pembacanya atau pengajinya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya besok, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, syafaat bukan hanya Al-Quran tapi juga Nabi Muhammad SAW. Siapa yang baca sholawat sekali maka akan mendapatkan pahala sampai 10 hari. Dan 10 orang yang pagi dan sore, pagi setelah sholat subuh lalu kemudian sampai terbitnya matahari, atau bukan sampai tapi itu selama 10 kali, sore setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari yang disebut dengan zikir pagi dan petang, itu adalah maka berhak besok di hari kiamat akan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Hadis riwayat Tirmidzi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka semestinya syafaat itu adalah miliknya Allah, yang punya hak adalah Allah. Tapi ini karena untuk memberikan menghalau kepada Bani Israel yang mereka itu ingkar, gak mau mempercayai kepada Rasulullah, gak mau percaya dengan Al-Quran. Mereka itu kemudian didakwai dan sudah diberitahu oleh Allah. Pada ayat berikutnya kemudian maka ingatlah dulu ketika kakek moyang kamu, karena kan keturunan Bani Israel zaman Nabi Musa dan di zaman Nabi, yaitu sisanya dari lanjutan dari Nabi Musa dan Nabi Isa. Maka ingatlah ketika dulu bagaimana kami selamatkan dari bagaimana Fir'aun itu karena mimpi pada waktu malam itu, kemudian dia itu mimpi kalau kemudian ada seorang anak laki-laki yang akan menjongkel kekuasaannya, lalu dari ahli tenunnya itu, lalu kemudian akhirnya membuat maklumat seluruh bayi yang lahir laki-laki dibunuh. Itu zaman Fir'aun seperti itu. Dulu sudah pernah ada kakek nenek moyangmu. Lalu bagaimana dan kamu menyaksikan yang anak perempuan dibiarkan hidup. Itu bukti bahwa dulu kekejaman Fir'aun itu bagaimana, dan itu semua akhirnya kemudian diselamatkan. Berikutnya ketika ayat 50 disampaikan, ingatlah ketika bagaimana pengikut-pengikut Musa dikejar oleh Fir'aun pada waktu itu malam hari, tapi kemudian ada Fir'aun kemudian besok saja ketika sudah pagi baru kita kejar. Ya sudah, akhirnya begitu pagi akhirnya Musa itu disebutkan di surat
Al-A'raf. Kebetulan baru saja kemarin kami kaji di Jalan Wonosari, sama kajian tafsir ini. Lalu akhirnya kemudian Nabi Musa disuruh melemparkan tongkatnya kilat merah. Akhirnya kemudian berubah menjadi jalan, dan itulah kemudian akhirnya bisa menyeberang. Lu dulu itu bapaknya yang mulai kamu kan kami selamatkan dengan itu, dan kamu menyaksikan. Oleh karena itu akhirnya di ayat 51 kami berjanji kepada Nabi Musa, dan ini disampaikan kepada Rasulullah. Janjinya apa? Akan memberikan kitab pengetahuan, yaitu kitab mujizat, yaitu adalah yang namanya kitab Taurat. Ditinggal selama 40 hari, lalu kemudian dititipkan kepada Nabi Harun adiknya. Apa yang terjadi? Malah mereka menyembelih pedih. Loh, itu bapak nenek moyang kamu semua itu seperti itu, malah diboleh-boleh kayak itu. Dan mereka adalah termasuk orang-orang zalim. Padahal itu semua dilakukan, itu semua kesalahan-kesalahan seperti itu banyak, itu kami ampuni, kata Allah itu. Kami ampuni. Setelah itu supaya apa? Supaya kamu semua bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan, dan untuk taat dan patuh supaya tidak melakukan maksiat. Itu dari apa itu ulasan yang kami sampaikan. Baik, sekarang yang kita kaji bersama dengan panduan tafsir Jalalain. Itu tafsir Jalalainnya, di bawahnya Quran yang diterjemahkan Ustaz Agung tadi, ikut tafsir Jalalainnya. Saya cuma mau mengedukasi, mau menunjukkan. Dulu saya sudah pernah sampaikan, saya ulangi sekali lagi. Kenapa kita butuh tafsir? Kenapa kita butuh tafsir? Tafsir itu asli bahasa Arab artinya penjelas. Jadi penjelas. Kita tidak mungkin kemampuan otak manusia, otak orang biasa itu mau menjelaskan tentang ayat Al-Quran. Contoh, besok ya di surat Al-Baqarah ayatnya 183. Besok ketika di surat Al-Baqarah ayat 180 mungkin sudah belum ada di situ karena itu juz pertama itu sampai 142. Nah, di situ surat ini populer, ayat ini populer. Apa? Perintah sholat. Di situ ada bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Silahkan nyari kamus seluruh dunia. Ya, bukan apa? Seluruh dunia. Kutiba itu artinya bukan diwajibkan. Kenapa diterjemahnya itu? Nanti silakan dibuka Qurannya, seluruh terjemahnya pasti artinya diwajibkan. Loh, kok bisa? Kutiba itu kamusnya aslinya itu ditulis, dicatat. Kok itu sudah diwajibkan? Itulah dari tafsir yang kita kaji ini, yang di situ dijelaskan oleh Syekh Jalaluddin Suyuti Jalaluddin Ma'ali di tahun 889 waktu itu dijelaskan untuk menjelaskan Al-Quran, ditafsiri dengan euforido, maksudnya diwajibkan. Nah, itu kita akhirnya tahu dari situ. Nah, baik, mari kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat yang 147 kemarin itu kita sudah kaji. Wahai Bani Israel, ini yang kedua disebut Bani Israel. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini disampaikan kepada Rasulullah karena menghadapi kaumnya Rasulullah. Ya, pada zamannya itu zamannya Rasulullah. Udhkuru, ingatlah, nikmati nikmat ingsun Allah, nikmatku Allah, alati an'amtu yang sudah aku berikan alaikum kepadamu. Cara mensyukuri bagaimana, cara mengingat bagaimana bisyukri wa alaiha bitaati, yaitu adalah bersyukur dan dengan taat kepadaku Allah. Nah, itu cara penjelasan saya kayak itu. Jadi bukan karangan saya, tapi memang ada panduannya. Itu. Saya pantang bagi saya kalau ayat kemudian saya itu lalu kemudian tak ular-ularkan, jelaskan dengan cara pikiran saya, mentang-mentang saya SAG, lagi SAG udah jelaskan itu. Oh iya, ini sudah ada tafsir, ya, sudah ada
tafsir yang kemudian kita tinggal mengambil saja. Ya. Maka yang sudah aku nikmatnya itu, ingatlah nikmat yang sudah berikan kepadamu. Wa anni, dan sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala fadltu, kami unjukkan apa? Tinggikan kan, jadi lebihkan, gitu. Kami lebihkan kepadamu, ya. Maka ditafsir sebenarnya hamba aku, bapak-bapakmu dulu itu, kami itu sudah sudah tinggikan, sudah angkat, sudah utamakan alal alamina, di seluruh alam. Maka orang Yahudi sekarang ini itu juga menguasai alam, ya, menguasai dengan dunia Amerika, Cina, itu kan dari mereka orang-orang Yahudi. Jadi orang Islam itu nomor 2 di dunia, tapi dalam penguasaan teknologi dan lain dunia ini mereka lebih berkuasa. Itu maksudnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kami surat itu kemudian setelah diberitahu supaya kemudian bersyukur atas nikmat yang diberikan, maka kemudian Rasulullah dipandu dengan Al-Quran, karena selama 22 tahun, 22 hari, 2 bulan itu Rasulullah dituntun dengan wahyu. Kalau kita ini sejak kapan ya? Pandemi sampai sekarang baru dapat ayat 4. Iya, karena sebulan sekali ya maklum, nggak apa-apa. Wattaku, dan takutlah. Kalau wattaku itu bukan artinya wattaku kalau bukan bertakwalah, bukan. Ya, bertakwalah ini artinya takutlah. Dari mana kita tahu? Di luar kurung itu ada tulisan khofu, takutlah kamu semua. Ya. Kenapa kok itu di warning oleh Allah? Takutlah kamu wahai Bani Israel, yauman, pada waktu, pada suatu hari, la tajzi, yang tidak ada pembelaan, tidak ada pembelaan. Siapa itu? Nafsun, individu, an-nafsin, dari individu yang lain. Besok pada hari kiamat, besok itu tidak ada pembelaan antara satu dengan yang lain, syai'an, sedikit pun. Ya, maka disebutkan bahwa yaumul kiamat, yaitu pada hari kiamat. Wala yuqbalu, dan tidak diterima. Ini kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya fi'il kalimat pasif, maka fi'il dalam kata bahasa itu yuqbalu, itu makanya wala yuqbalu, dan tidak diterima. Kalau umpamanya kita pasti Arab, anak Quran tulisannya wala tuqbalu, itu jangan disalahkan. Kenapa? Karena tafsir menjelaskan bitai, ada yang menggunakan ta, wal ya'i atau menggunakan ya. Nah, jadi mungkin pengetahuan kita belum sampai sehingga kemudian itu versi itu, tapi itu tidak merubah arti. Bahwa merubah artinya hanya sebagai soal predikatnya saja. Yaitu wala yuqbalu, dan tidak diterima, minha dari seseorang tadi apa? Syafaatun, apa? Pertolongan, syafaat. Wala yuqadu, dan tidak diapakan ini? Wala yuqadu minha adlun, dan tidak diingat atau tidak diwasilai, ditolong minha dari nafs itu. Adlun itu adalah pertolongan, keadilan. Jadi nanti itu sudah tidak ada lagi. Kemudian tidak, itu adalah balasan. Jadi aku harta banyak nanti yang akan, itu tidak bisa. Itu sudah tidak bisa. Walahum, dan tidaklah mereka semua orang-orang Bani Israel yang mereka ketika tidak melakukan hal yang baik, yungsoruna, tidak ditolong. Mereka semua tidak mendapatkan pertolongan, yaitu dari siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini
setelah itu di warning, setelah bagaimana kemudian Rasulullah untuk mengajak mereka supaya mereka itu bisa beriman dan takut kepada Allah. Pada ayat 49-nya, di situ ada tulisan kalau diterjemahnya dan ingatlah. Padahal kalau menulis sesuai tulisannya itu tidak ada kata-kata yang menyebutkan ingatlah, itu tidak ada. Di situ hanya wa'id najaina, wa'id dan tatkala kami selamatkan. Lalu ada terjemahan itu dan ingatlah. Dari mana? Tafsir Jalalain. Maka di luar kurung itu ada udhkuru, wadhkuru dan ingatlah. Nah, ini pentingnya tafsir itu. Wadhkuru dan ingatlah idnajaina, tatkala, karena memperingatkan Bani Israel. Dan ingatlah tatkala najaina, kami Allah menyelamatkan kepadamu semua. Yang dimaksud kumnya itu adalah bapak-bapak kamu dulu, bapak-bapak kamu di zaman Nabi Musa itu adalah kami selamatkan. Itu kami Allah menyelamatkan. Maka di sini jelasnya wal kitab, pembicaraan ini bihi dengan masalah ini, wa ma ba'dahu, yaitu adalah setelahnya. Kenapa? Lil mujidina, karena adalah generasi penerus ditemukan di zaman nabinya, yaitu ada di zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kita tahu, itu. Jadi Quran nanti kita akan, apalagi di surat Al-A'raf itu banyak cerita kisah tentang Nabi. Bahkan sampai 38% itu banyak Quran bercerita tentang sirah kisah Nabi-Nabi yang itu dijelaskan dalam Al-Quran. Maka kemudian, kok ini pemahamannya bagaimana? Contoh begini Bapak, soal Fatihah. Jadi Fatihah itu kalamullah, dan itu kalau kalamullah, tapi karena itu sudah diijazahi istilahnya, itu untuk mengedukasi cara bagaimana kita beribadah kepada Allah, maka kemudian itu menjadi haknya hamba. Maka kita mengucapkannya karena sudah diedukasi oleh kanjeng Nabi yang itu atas perintah Allah dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Bapak Ibu, maka ketika kemudian ini bercerita tentang Bani Israel, maka ini adalah untuk memberitahukan kepada kita ada ayat-ayat amiliyah seperti Fatihah, maka sholat kalau tidak ada Fatihahnya enggak sah. Bahkan ada sholat tidak baca sholat tetap sah. Pernah dengar nama sholat iftitah? Sholat iftitah. Apakah di sana ada sholat adwaja, sholat? Tidak ada. Cuman baca Fatihah, habis itu rukuk, sujud, cuman rakaat kedua Fatihah, rukuk. Itu dan itu hadis dari Abu Hurairah dan itu riwayat hadis Muslim. Rasulullah ketika kemudian beliau ketika bangun tidur, ketika sholat malam itu adalah melakukan sholat 2 rakaat yang cepat. Lalu kemudian diriwayat hadis Aisyah mengatakan, wahai Abah, kenapa engkau melakukan sholat cepat sekali dengan ringan sekali? Oh iya, karena salah saya sholat itu setelah Fatihah lalu kemudian ruku, dan rakaat kedua setelah Fatihah ruku. Maka itu disebut sholat iftitah. Kenapa? Untuk melemaskan ruas itu. Tapi Rasulullah itu dilakukan ketika bangun tidur, itu hadis riwayat Aisyah. Tapi Abu Hurairah riwayat Muslim itu adalah sholat malam. Maka ada persepsi di kalangan di Majelis Tafsir Muhammadiyah sebelum sholat tarawih itu bisa dilakukan sholat iftitah. Ini versi. Silakan, yang penting memiliki dasar. Anda yang bertanggung jawab. Itu. Jadi kalau itu nggak usah diperdebatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat 49, dan ingatlah dan kami selamatkan bapak-bapak kamu semua min ali fir'auna, yaitu dari keluarganya Fir'aun, yasumuna mereka semua itu adalah ali Fir'aun, keluarganya Fir'aun itu yasumuna, itu maksa kun kepadamu,
Masalah apa? Soal adabi dengan buruknya siksaan, penderitaan. Apa toh? Nah nanti dijelaskan ayat setelahnya. Ada pembunuhan anak laki-laki, lalu ada bagaimana mereka diintimidasi. Itu adalah zamannya Fir'aun. Saya kalau manggil Fir'aun sekali lagi, Fir'aun itu ismun itu adalah nama sebuah dinasti. Bukan Fir'aun itu orangnya, ini orangnya bisa beda. Ya, ini kalau seorang raja itu itu kan mempunyai nama yang sebenarnya, tapi raja itu adalah mempunyai julukan. Contoh Pak Sri Sultan Hamengkubuwono I, kedua, ketiga, itu kan namanya bukan Hamengkubuwono, betul? Iya, kalau nggak salah itu kan itu penguasa. Nah kalau di dalam riwayat hadis itu sebutkan bahwa kalau zamannya Fir'aun itu namanya itu kalau nggak salah Mu'ad bin saya lupa. Nanti insya Allah minggu depan bulan depan saya sampaikan. Itu ada masanya itu. Bapak yang dirahmati Allah, maka keluarga pun bagaimana mereka itu adalah melakukan siksaan atau penderitaan yang sangat pedih. Yudabbihuna, mereka keluarga Fir'aun itu adalah yudabbihuna, membunuh. Dabaka itu membunuh. Yudabbihuna, mereka membunuh anak-anak abna'akum, anak laki-laki bapak kamu semua yang baru dilahirkan itu dibunuh. Wa yastahyuna, dan membiarkan hidup. Yastabquna, yaitu membiarkan nisa'akum, anak-anak perempuan kamu semua, bapak kamu semua. Jadi anak laki-laki dibunuh, anak perempuan dibiarkan hidup. Dulu pernah terjadi di zaman Fir'aun. Wa fi dzalikum, dan yang demikian itu mirabbiku balaun, itu adalah bala itu ibtalaun, yaitu maksudnya adalah cobaan. Itu adalah merupakan cobaan, yaitu cobaan mirabbikum dari Allah Subhanahu wa taala, azimun, yang sangat berat. Itu berat. Dulu bapak-bapak nenek moyang kamu itu mendapatkan cobaan dari Allah berupa kekerasan, kekejaman keluarga Fir'aun. Bapak yang dirahmati Allah, pada ayat 50-nya wa'id farokna, ini diingatkan kembali oleh Rasulullah karena diwahyukan kepada Rasulullah, dan ini ada di kitab Taurat maupun di kitab Injil. Maka kalau orang Islam mengimani Al-Quran, itu berarti mengimani Taurat, Injil, Zabur. Nah itu. Tapi bedanya dengan saudara-saudara kita, mereka hanya mengimani Injil. Injilnya saja sudah diganti-ganti, sehingga ada perjanjian baru, perjanjian lama, mungkin ada perjanjian yang akan datang juga. Bapak Ibu wa'id farokna, dan ingatlah, dan tatkala kami belah falakna, yaitu kami belah bikum, bagi kamu semua. Yang dibelah bahwa yaitu namanya lautan. Dulu bagaimana bapak-bapak kamu itu adalah kami belahkan yang namanya laut, yaitu Laut Merah. Fa'anjainakum, maka kami selamatkan. Kum, kamu semua, wa aqrabna, dan kami tenggelamkan. Kami Allah menenggelamkan ala Fir'auna, yaitu adalah keluarga Fir'aun pada masanya Nabi Musa alaihissalam dan kaum-kaumnya. Wa antum, sedangkan kamu semua tangduruna, itu adalah memperhatikan semua. Kamu menyaksikan loh pada waktu itu. Saya bapak nenek moyang kamu. Dan terakhir yang berikutnya wa'id wa'adna, dan tatkala kami berjanji. Kalau ini tidak pakai ingatlah. Kenapa? Karena ini disampaikan kepada kaumnya Nabi, sisanya dari Bani Israel yang pada zaman Nabi, lalu kemudian menyampaikan. Dulu Allah juga sudah menyampaikan kepada berjanji kepada Nabi Musa. Apa itu janjinya? Yaitu wa'id wa'adna, dan tatkala kami berjanji Musa kepada Nabi Musa arba'ina,
selama 40 hari, 40 lailatan yaitu malamnya, yaitu 40 malam berarti sama harinya, bukan hanya malam saja, tapi 40 hari 40 malam. Yaitu ketika Nabi Musa diberikan kitab Taurat, maka di situ di tafsir disebutkan tutihi indang qadhiha at-taurata litak maluha, yaitu adalah kami Allah memberikannya kepada Nabi Musa indah qadhiha, setelah kemudian selesai dari 40 hari. Berupa apa? At-taurata, kitab Taurat, litak malu, supaya mereka melaksanakannya dengan kitab Taurat itu. Apa yang mereka lakukan selama 40 hari ditinggal, ya diserahkan kepada saudaranya Nabi Harun, yaitu supaya boleh tolong umatku diedukasi. Apa yang terjadi? Tsummatakhotum, kemudian kamu semua Bani Israel itu menjadikan al-ijla, pedet emas. Ya, pedet emas itu memang pedet yang dibuat sendiri, lalu kemudian dibuat seperti pedet, lalu disembah sendiri. Jadi semestinya kalau emasnya itu sama dengan sekarang. Bedanya kalau dulu dia berupa pedet, kalau sekarang berupa piala. Sampai jam 2 dini hari itu, sampai kali sholat, kali sahur, macam-macam. Itu begitu diperebutkan seluruh dunia, begitu dapat, wah euforianya dicucupi, wah sampai kayak itu, mimpi itu bentuk, jangan itu mimpi itu bentuk. Nah itu dulu ketika mereka kemudian ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari malah menyembah pada mimbah di setelah kemudian kepergiannya Nabi Musa. Wa antum, sedangkan kamu semua zalimuna, adalah orang yang menganiaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya Allah, itulah kejadian dulu. Jadi kita tahu tentang kisah yang sebenarnya itu, ini bukan ada manipulasi, ada apa? Bukan ada kalau saya menjadi seorang kreator, menang orang, tidak, apa adanya. Sesuai dengan tafsir yang ada di hadapan saya dan di hadapan panjenengan. Kemudian setelah itu Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahim. Apa yang terjadi? Tsumma afauna, kemudian kami Allah mengampuni. Ya Allah, kami Allah mengampuni ankum, dari kamu semua, tentang perilakunya mimba didzalika, setelah itu semua, yaitu atas pengambilan pedet yang digunakan sembahan, supaya apa? La'allakum, supaya kamu semua tashkuruna, itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada, atas kami yang nikmat yang aku berikan kepada kamu semua. Itulah kajian pagi ini ya, ayat-ayat. Semoga turunnya ayat pagi ini, kita bisa mengkajinya ini, adalah bagian daripada hidayah Allah yang selalu kita mohon, kita minta kepada ketika kita sholat. Apa itu? Ihdinas siratal, ya ihdina, ya Allah tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim, agama Islam atau jalan yang lurus. Cari di dunia tidak ada kitab keterangan buku yang menjelaskan tentang dinul Islam kecuali Al-Quran. Maka kalau kemudian kita mengajinya, itu adalah sesuai dengan apa yang didahulukan oleh Al-Quran yang ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Kalau ada orang setiap hari 17 kali bahkan lebih, kalau kok belum juga kemudian mau mengkaji Al-Quran, berarti itu memang belum mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada tambahan, ada penjelasan tambahan atau ada pertanyaan, kami persilakan. Masih ada waktu. Yes, kalau tidak ada, karena dengaran menunjukkan kamu pun siap. Mau sholat harus ditinggal, sholatnya tinggal dulu lebih baik. Apalagi mengaji sudah selesai, maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam.
warahmatullahi wabarakatuh.